Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dan dapat berjumpa di ruang kelas pada hari ini secara online. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Mulyadi selaku dosen mata kuliah teori hubungan internasional, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teori kritis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yasa Marcella dan teman saya Nisa Maisaro dan Akmal dan Alsya Nugraha Kamit. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang teori kritis. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori kritis. Nah, di sini teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial. Di sini, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda, yaitu yang pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua teori kritis yang berasal dari kritik sastra. Sedikit saya jelaskan maksud teori kritis yang berasal dari sosiologi, yaitu tidak lain dari kehidupan manusia, yaitu ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, bagaimana ia bersosialisasi, bagaimana ia berinteraksi, dan bagaimana cara ia menempatkan suatu pandangannya terhadap orang lain dimanapun ia berada. Nah, di sini juga ada makna yang berasal dari kritik sastra. Maksudnya di sini yaitu kritik sastra adalah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra itu biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Di sini kita akan mengambil satu tokoh dari Max Horkheimer. Ia menggambarkan bahwa teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Nah, di sini juga dikatakan teori kritis itu menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Di sini diambil pengertian bahwa maksudnya di sini pemikiran-pemikiran lama dari masyarakat yang terdahulu atau yang kurang berbaur dengan budaya-budaya yang lain itu menjadi penghambat untuk kebebasan manusia dalam ideologi berpikir. Baik, terima kasih atas penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa-siapa saja tokoh-tokoh teori kritis. Teori kritis didirikan oleh 5 tokoh teori mazhab Frankfurt. Yang pertama ada Herbert Marcuse, yang kedua ada Theodor Adorno, yang ketiga ada Max Horkheimer, yang keempat ada Walter Benjamin, dan yang kelima ada Erich Fromm. Di sini teori kritis modern dipengaruhi oleh 2 tokoh teori kritis. Yang pertama ada Georgi Lukács dan yang kedua ada Antonio Gramsci. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan dari tokoh-tokoh teori kritis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini sebelumnya tadi teori kritis berasal dari mazhab Frankfurt. Teori kritis mazhab Frankfurt adalah istilah yang diberikan untuk pemikir kelompok filsuf yang masih memiliki afiliasi dengan Institut for Sozialforschung di Frankfurt, Jerman, dan pemikiran-pemikiran lain yang dipengaruhi oleh mereka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tokoh teori kritis. Yang pertama tadi ada Herbert Marcuse. Dia seorang filsuf Jerman Yahudi. Marcuse adalah intelektual yang memberi pengaruh besar pada gerakan kiri baru dan gerakan mahasiswa pada tahun 1960-an. Sedikit saya jelaskan,
pada tahun 1960-an di Amerika Serikat, gerakan kiri baru dinamakan dan dikaitkan secara longgar dengan gerakan politik liberal, sesekali juga radikal, yang berlangsung selama 1960-an, terutama di antara mahasiswa perguruan tinggi. Nah, jadi di sini asal muasal dari gerakan tersebut karena dipengaruhi secara kuat oleh gerakan progresif yang asli. Dalam istilah yang lebih longgar tadi, gerakan kiri baru dapat didefinisikan sebagai gerakan yang diorganisir secara longgar yang di dalamnya mayoritas adalah mahasiswa berkulit putih yang mempromosikan demokrasi partisipatoris, berjuang untuk hak-hak sipil dan berbagai macam reformasi universitas dan memprotes Perang Vietnam. Itu contoh yang saya ambil pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Jadi selanjutnya di sini ada tokoh teori dari Theodor Adorno. Dia adalah seorang sosiolog, filsuf berkebangsaan Jerman yang diberikan masyarakat modern adalah kritiknya sebagai bentuk penindasan terhadap manusia yang dilakukan kapitalisme. Salah satunya adalah industri musik yang bergeser dari nilai seni kepada konsumerisme. Dan yang ketiga ada Max Horkheimer. Dia seorang filsuf Jerman. Horkheimer merupakan keturunan Yahudi dan pengaruh tradisi Yahudi terlihat dalam pandangan Horkheimer tentang Allah. Dan yang keempat ada Walter Benjamin. Dia seorang filsuf asal Jerman yang dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting. Karya-karyanya ini memiliki landasan teori yang sangat kuat, namun gaya penulisan dan pemilihan subjek kajiannya seringkali tidak mengikuti perkembangan zaman. Teori kritis yaitu Erich Fromm. Dia seorang psikolog sosial, sosiologi, humanisme, sosialis demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk sekolah Frankfurt untuk teori kritiknya. Jadi di sini teori kritis ini dikembangkan sejak tahun 30-an oleh tokoh-tokoh semula yang bekerja di Institut für Sozialforschung pada Universitas Frankfurt. Mereka itu adalah Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, dan Herbert Marcuse, serta anggota-anggota lainnya yang saya sudah sebutkan tadi dan sudah saya jelaskan. Dan kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Mahjab Frankfurt. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas ciri-ciri khas teori kritis. Yang pertama, teori sosial krisis selalu berlawanan dengan teori-teori seperti positivisme. Dan yang kedua, dalam konteks perubahan masyarakat yang dialektik, teori kritis membedakan antara masa lalu dan masa kini. Dan yang ketiga, ada teori krisis membantu masyarakat untuk memahami secara sadar kondisi yang di dalamnya penuh dengan penindasan. Dan yang keempat, ada teori krisis berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia. Kelima, ada teori sosial krisis menggambarkan relasi antara struktur dan manusia bersifat dialektis. Dan yang keenam, teori krisis berkeyakinan bahwa manusia bertanggung jawab sendiri sepenuhnya atas kebebasan mereka sendiri. Dan yang selanjutnya di sini kita membahas contoh-contoh teori krisis. Di sini kami mengambil contoh yang pertama ada krisis ekonomi di beberapa negara karena adanya pandemi COVID-19. Beberapa negara di dunia rentan mengalami krisis ekonomi akibat pandemi. Kita tahu sendiri banyak sekali ekonomi masyarakat yang jatuh karena terjadinya COVID-19. Banyak para buruh, para pekerja tidak bekerja karena harus di rumah karena
mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya mengalami penurunan kemampuan belanja pemerintah, jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja, penurunan konsumsi, kenaikan harga bahan pokok yang tidak tertutupi lagi, dan lain sebagainya. Dan kejadian ini dapat dikategorikan sebagai krisis ekonomi jika berlangsung dalam waktu yang lama. Dan yang kedua, ada krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, turut memberikan dampak terhadap kenaikan harga energi secara global. Kenaikan harga ini sangat berpengaruh bagi Indonesia. Kenaikan harga minyak juga berdampak pada sektor lain, khususnya transportasi dan industri yang mengkonsumsi BBM non-subsidi. Kenaikan harga minyak ini akan meningkat harga keekonomian BBM sehingga berpotensi mendorong peningkatan harga BBM non-subsidi di Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu yang termurah dibandingkan di negara-negara di kawasan ASEAN. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa hubungan teori dengan contoh. Hubungan krisis ekonomi, di sini banyak sekali pihak yang dirugikan jika terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Dalam jangka panjang, masyarakat bisa mengalami keresahan dan kejangkauan sosial. Bahkan negara bisa mengalami kejatuhan di bidang penegakan hukum dan ketertiban. Konflik yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina akan sangat memberikan dampak bagi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Konflik ini akan berakibat terganggunya pasokan komoditas energi dan pangan global. Konflik tersebut akan memberikan pengaruh bagi kinerja perdagangan antara Indonesia dengan kedua negara. Hubungan contoh dari teori yaitu, menurut teori krisis, pada dasarnya publik mempunyai atribusi tertentu yang krisis. Atribusi tersebut akan menentukan reputasi organisasi. Satu, teori krisis mengidentifikasi bagaimana hubungan krisis dan reputasi dapat dipengaruhi oleh respon dari pemangku kepentingan, dan dapat dipahami pula bagaimana publik akan merespon upaya penanggulangan krisis pada masanya. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian dari kelompok 6 tentang teori krisis. Tadi kami sudah menjelaskan apa saja itu teori krisis dan beserta contoh-contohnya. Jadi, baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatian dan yang diberikan kepada kelompok 6. Terima kasih juga atas kesempatannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Baiklah, langsung saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.